Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah engkau merasa sudah rajin sujud tapi masalah tak kunjung reda? Sudah bersimpuh di setiap malam tapi hidup masih terasa gelap? Sudah menahan diri dari dosa tapi ujian justru datang silih berganti? Lalu hati bertanya, pelan, namun dalam, ya Allah, kenapa aku? Di antara tawa orang-orang yang tak mengenal sajadah, aku duduk memeluk lutut dengan air mata yang basah. Mereka terlihat bahagia. Rezeki mengalir deras, hidup penuh warna. Sedang aku yang menghindari maksiat, harus terus menahan sesak di dada. Aku pernah di titik itu. Saat sepertiga malam tak pernah kulewatkan tanpa doa. Saat setiap kesulitan kupeluk dengan sabar. Namun justru seakan hidup memberiku beban bertubi-tubi. Seolah ibadahku tak berbuah apa-apa. Namun saat aku hampir menyerah, Allah membisikkan jawabannya lewat ilmu dan perenungan. Satu malam aku membuka lembaran Al-Quran dan kutemukan ayat ini. Ana hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum massalu allazina khalau min qablikum massadhumu al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nashrullah ala inna nashrallahi qarib. Quran Surah Al-Baqarah 214. Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesengsaraan dan penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan dari sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, lalu yang semisalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sejak saat itu aku sadar, aku tidak sedang dihukum, aku sedang dipilih. Bukan karena aku lemah, tapi karena Allah tahu, aku kuat. Mereka yang terlihat bahagia tanpa ibadah, bisa jadi hanya diberi tunda. Sedang aku sedang disiapkan, disucikan, ditinggikan. Aku mulai melihat ibadah bukan sebagai transaksi, tapi tempat aku pulang. Sujud bukan lagi tempat meminta dunia, tapi ruang menyelamatkan jiwa. Tapi, apakah setelah aku sadar cobaan berhenti? Tidak, justru ujian berikutnya datang lebih besar. Hari itu, aku kembali berharap. Ada satu rencana besar yang kubangun dalam diam dan doa panjang. Kupikir, inilah jalan keluar dari luka-luka kemarin. Kupikir, kali ini Allah akan mempermudahnya. Tapi hidup kembali bicara dalam bahasa misterinya. Rencana itu gagal. Satu demi satu pintu tertutup. Aku terduduk dalam diam. Bukan karena putus asa, tapi karena bingung. Kenapa Allah tidak membukakan jalan yang bahkan telah kuawali dengan sujud panjang? Hidup kadang tak butuh logika, karena logika manusia tak akan mampu menjangkau kebijaksanaan langit. Aku mulai belajar satu hal, bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Dan tidak semua yang Allah ambil berarti keburukan. Allah tak selalu memberi apa yang kita minta, tapi selalu memberi apa yang kita butuh. Saat doa-doaku seakan tak dijawab, bukan berarti Allah diam, tapi Dia sedang menata semesta agar waktunya tepat. Dan aku sedang diajarkan cara bertumbuh, bukan hanya cara bertahan. Sampai akhirnya, ujian itu datang, lebih berat dari yang pernah kubayangkan. Kehilangan orang yang paling kucintai, bukan karena pergi, tapi karena Allah memanggilnya lebih dulu. Hatiku hancur, raga ini seperti kehilangan pijakan. Semua terasa kosong. Dan aku kembali bertanya, ya Allah, kenapa kau ambil satu-satunya alasan aku tersenyum? Tapi waktu berjalan, dan dalam diam, aku mendengar, bukan suara, tapi rasa yang Allah titipkan di hati. Bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengikhlaskan apa yang kita cintai, agar ia bisa kembali kepada pemiliknya. Hari-hari itu kulalui dalam linangan air mata. Namun entah bagaimana, ada rasa yang perlahan tumbuh, tenang, dalam, tak tergambarkan. Itu adalah cinta dari Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Cinta yang tersembunyi di balik luka, cinta yang datang bukan lewat tawa,
tapi lewat ujian. Dan aku tahu Allah tidak sedang menjauh. Dia justru sedang mendekapku dengan cara yang tidak kupahami. Hari-hari berlalu, dan aku berdiri di tepi jurang ketidakpastian. Penuh ketakutan dan kebingungan, aku sudah mencoba segala cara. Doa, usaha, tawakal. Namun hidup terasa terus menguji. Di saat itulah aku menyadari bahwa terkadang hidup tak memberi pilihan selain berserah. Berserah bukan tanda lemah, tapi tanda aku percaya pada hikmah dan rencana Allah. Aku belajar menata hati, meski badai masih mengamuk di luar sana. Meski dunia tampak gelap dan sunyi, ada secercah cahaya yang terus menerangi. Cahaya itu datang dari keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa Allah selalu ada, di setiap langkah, di setiap hembusan nafas. Dan aku mulai menemukan kedamaian di dalam jiwa. Sebuah kedamaian yang tidak diukur dari keadaan, tapi dari keteguhan iman. Hari-hari itu berjalan bagai malam tanpa bintang ketika aku berdiri di tepi jurang ketidakpastian yang menganga lebar. Jalan yang kuharapkan terang berubah menjadi kabut pekat. Aku sudah menyeru pada langit dengan doa yang terurai dari tiap helaan napas, usaha yang tak kenal lelah, namun tak kunjung kuasa membuka pintu harapan. Tawakal pun kupasang sebagai perisai, namun badai hidup tak juga reda. Saat itulah aku belajar arti berserah, bukan menyerah, bukan pula putus asa, melainkan meletakkan segala beban di tangan Sang Maha Bijaksana. Berserah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan jiwa yang ikhlas menerima ketentuan. Percaya bahwa setiap goresan luka adalah lukisan indah dari Sang Pencipta. Aku menata hati yang hancur, menyulam sabar dalam tiap helai doa, meski badai terus menggulung dan gelombang terus memukul jiwa. Dalam sunyinya malam dan kelamnya hari, ada cahaya lembut yang mulai menyelinap pelan tanpa suara. Cahaya itu bukan datang dari dunia, melainkan dari dalam diri, dari benteng keimanan yang tak tergoyahkan. Aku merasakan kehadiran Allah dalam setiap hela nafas, dalam setiap detak jantung yang terus berdenyut meski berat beban di pundak. Cahaya itu adalah ketenangan yang tak terganti, sebuah kedamaian yang lahir dari pengakuan bahwa aku bukan berjalan sendiri, bahwa ada Dia yang Maha menyertai, yang tak pernah meninggalkan. Dalam hening itu, aku mulai menemukan arti sesungguhnya dari hidup. Bukan tentang kebahagiaan duniawi, tapi tentang kekuatan untuk terus berdiri walau angin menghempas dan badai menghadang. Dan di sanalah aku belajar bahwa keteguhan iman bukan diukur dari mudahnya hidup, tapi dari bagaimana kita mampu bertahan dan tetap percaya pada kasih sayang ilahi. Di saat hati ini remuk dan jiwa terasa rapuh, aku belajar bahwa luka bukanlah akhir cerita. Luka adalah tinta untuk menulis kisah baru tentang kekuatan dan harapan. Aku merajut kembali serpihan kepercayaan yang pernah patah, menyulam sabar dengan benang-benang doa yang tak pernah putus. Terkadang aku bertanya pada diri, apakah ujian ini akan pernah berhenti? Namun jawabnya tak kunjung datang dalam kata, melainkan dalam ketenangan yang perlahan tumbuh. Ketenangan yang mengajarkan aku untuk terus melangkah, walau tanpa kepastian, walau tanpa jawaban. Karena aku tahu, setiap tetes air mata yang jatuh adalah penghapus dosa dan penyejuk jiwa. Setiap kesedihan yang kurasa adalah bagian dari proses pemurnian yang Allah titipkan. Dan di antara segala kegelapan itu, ada cahaya harapan yang tak pernah padam, yang mengingatkan aku bahwa Allah selalu punya rencana, lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Setiap langkah yang kupijak penuh dengan cerita, setiap luka membawa hikmah tersembunyi. Aku belajar bahwa ujian bukan untuk melemahkan, namun untuk membentuk jiwa menjadi lebih kuat, lebih bijak. Ketika dunia tak lagi memahamiku, ketika orang lain tampak berbahagia tanpa beban, aku tahu bahwa setiap kesulitan yang kujalani adalah ladang pahala yang tertanam dalam diam. Tidak ada kesulitan kecuali bersama kemudahan. Firman Allah yang selalu kupegang erat, menjadi lentera yang menerangi setiap gelap yang datang. Perjalanan ini tak harus kutempuh sendiri, karena ada banyak jiwa yang merasakan hal sama, bingung, bertanya, tapi tetap ingin percaya. Di komunitas Hikmah Al-Quran, kita berbagi cerita, kita menguatkan satu sama lain dengan ayat dan doa, tempat di mana keimanan dipupuk dan hati ditempa.
Mari bergabung dan temukan kedamaian yang sesungguhnya. Subscribe dan jadi bagian dari keluarga yang terus belajar menemukan cahaya dalam Al-Quran yang tak pernah padam. Saudaraku, di tengah gelombang hidup yang tak pernah henti menggulung, ingatlah, jiwa yang sabar ibarat permata yang semakin berkilau oleh goresan waktu. Setiap luka adalah lukisan indah dari Sang Pencipta. Setiap air mata adalah doa yang menaik ke langit, dan setiap hembusan nafas adalah kesempatan baru untuk mengukir cahaya. Jangan biarkan gelapnya dunia memadamkan sinar hatimu, karena sesungguhnya dalam setiap kesulitan tersembunyi rahmat yang agung, dan dalam setiap ujian ada pintu kemenangan yang menanti dibuka. Teruslah berjalan walau lelah menyelimuti, karena Allah bersama hambanya yang sabar dan tawakal, menjaga langkahmu dalam keheningan dan menuntunmu menuju cahaya abadi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini sampai di sini. Semoga kisah ini menjadi cermin untuk hati yang sedang diuji. Jika kau pernah merasa berat, ingatlah, kau tidak sendiri. Tuliskan ceritamu di kolom komentar, bagikan pengalaman dan harapanmu. Mari saling menguatkan dalam semangat ukhuwah dan ilmu yang penuh berkah. Subscribe-lah, nyalakan loncengnya, agar kita selalu bersama dalam setiap langkah dan doa. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya, di bawah rahmat dan petunjuknya. Salam penuh kedamaian dan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.